Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul di Aula Hotel Oasis Lahat dalam kegiatan pelatihan penguatan perspektif Gen Z bagi kader 17 sampai 18 September 2025. Hormati, sayangi dan banggakan hadir bersama kita pimpinan pusat Aisyah. Jadi ini jauh-jauh dari Jogja dan terdelay pesawatnya sehingga perjalanannya menjadi panjang. Berangkat dari Batu Padang Minggu. Berapa orang Zah? Nah, kemudian dari Bumai 1, Tanjung Aur, Sinjar Bulan, Padang. Oke. Bumai 2, Tinggi Hari Tanjung Raja. Ya. Cempaka Sakti. Kemudian Tanggetsi bagi kader inklusi di Kabupaten Pahang. Ini sebenarnya kenapa saya bilang jadi, karena sudah diundur berapa kali ya. Dan saya pun nggak berani Pak Duta ya, bagaimana sebuah kesetaraan itu ada di dalam rumah tangga, ada di masyarakat, ada di pemerintahan, itu yang sulit. Kemudian bagaimana kita menempatkan seorang difabel dengan seluruh penghormatan kita. Kemudian bagaimana kita memikirkan ikut di dalamnya. Jadi sehingga nanti ketika pertemuan-pertemuan dan ketika kita menyampaikan tabligh, artinya apa? Aisyah itu dasarnya adalah pengajian. Nah, di dalam pengajian rutin di cabang dan ranting diharapkan isu Gen Z ini diusung ya untuk menjadi tema di dalam semua pengajian. Dari Bapak Bapeda, berapa kali saya kesini, Bapeda itu selalu mendorong, mendampingi. Terima kasih perannya yang luar biasa, dan terutama pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Lahat yang luar biasa dari 17 kabupaten kota PDA se-Sumatera Selatan ini. Yang number one itu adalah PDA Kabupaten Lahat. Baik, terutama semangat beraisyahnya, program kerjanya, sinergi antara program inklusi dan program kerja Aisyah menjadi percontohan, sehingga banyak sekali daerah-daerah yang selalu bertanya, Bu, bagaimana saya ingin melaksanakan program saya? Lihat PDA Lahat, saya bilang. Silahkan hubungi Bu Lela, ibu dokter yang selalu cantik. Maka kalau di WA saya itu manggilnya bukan ini, selalu dokter cantik. Ya, jadi Bu, terima kasih begitu semangatnya. Jadi kalau ke daerah ketika diundang ke Lahat ini, saya itu semangat Bu, sebab membangunkan gira saya untuk lebih baik lagi dari Kabupaten Lahat ini. Jadi kalau ngomong di depan orang hebat ini agak grogi juga. Oke, izin belajar Bu Lani. Hari ini seperti yang tertera di dalam spanduk penguatan perspektif
Getsi bagi kader. Sebenarnya materi Getsi ini saya yakin ibu semua sudah pernah mendengarkan dan mendapatkan materinya disampaikan oleh tim inklusi kabupaten. Pak Ejar, ini termasuk narasumber yang rutin mendampingi Aisyah. Orang ini dari Palembang pas lewat dulu. Orang ini di sana, bisa meratalnya di sana. Dimasukkan di Musyawas. Dan kemudian juga di selatannya Bu, kita sertifikasi Angkatan Kerja Kemenhan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Jadi tadi saya sudah cerita sedikit dengan Ibu Hikmah. Kalau dari bersama itu di sana. Jadi PLN Belahan membuat lulus sebesar 5,1%. Sesuai diulang itu pemerintah dan pembangunan manusia, kami adalah penyambung penyambung dari pemerintah pusat program nasional untuk dibawa ke daerah. Jadi memastikan program nasional itu berjalan di daerah. Karena mungkin dari daerah tadi saya kemarin request aku masih kita Ini momen yang sangat penting jika apa yang kita inginkan di desa yang mungkin tidak tersalurkan melalui des ya, musyawarah desa. Perkenalkan, saya Ibu Ika dari Langas Selatan. Ingin bertanya, Kabupaten Langas selama ini kan termiskin nomor 2 di Sumatera Selatan. Nah, sekarang kan menurun ke urutan ketiga. Pertanyaan saya, bagaimana pemerintah Kabupaten Lahat untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Lahat, sedangkan Kabupaten Lahat ini sangat kaya akan alamnya. Terima kasih kelanjutannya saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Erniza dari PCA Jarai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak tadi, ini sehubungan dengan Bapak di infrastruktur Pak ya. Mungkin sebelum Bapak pindah ke Lahat, jalan di Jarai itu cukup baik Pak, tapi hari ini saat ini parah, rusak benar-benar, dan bahkan udah viral Pak, itu ditanam pohon pisang di tengah jalan, itu sudah viral. Nah kami, iya jalan kan Pak, jalan kabupaten, bahkan itu di desa saya sendiri, itu di Aromantai, itu juga pernah ditanam pohon pisang. Nah kami minta bisa tidak diusulkan ke Bapak Bupati atau ke pemerintah kabupaten, setidaknya diperbaiki atau dipelihara bagaimana gitu Pak ya. Jalan khususnya menuju jalan di Kecamatan Jarai mulai dari pagar alam sampai Melapayang itu rusak parah Pak. Bahkan sudah ada kejadian ada yang kecelakaan karena itu tadi jalan yang rusak. Nah ini juga mengganggu perekonomian dan kemudahan kami dalam menuju suatu tempat Pak. Biasanya itu bisa ditempuh mungkin 10 menit atau 4 jam, ini bahkan sampai setengah jam tidak sampai. Karena hijaukan, kalau pas gitu Pak, hijaukan lubang itu Pak. Nah belum lagi musim hujan yang sangat parah seperti ini. Jadi mohon diusulkan ke PDA, itu memang sudah dibangun WC untuk para warga Pak. Nah tetapi kesadaran warga untuk tetap buang air itu di sembarangan, dalam artian WC-nya itu Pak tidak ditanam gitu loh Pak, tapi walaupun WC tapi subsidinya itu langsung ke jalan atau ke air. Nah, itu kan menimbulkan yang di bawah-bawahnya itu Pak tertular atau bagaimana gitu kan. Nah kami sebagai kader Pak, kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk memberikan pengertian dan sosialisasi kepada warga terutama di desa kami Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayatun, kader dari Desa Banyumas. Di sini saya ingin bertanya Pak, di Desa Banyumas seperti yang saya ketahui itu banyak sekali pembangunan seperti jalan-jalan yang ke
kebun orang. Nah, maksud kami itu sedangkan bantuan-bantuan yang berupa PKH atau PRT kayak gitu belum merata untuk orang-orang yang harus menerima, tapi dia belum menerima. Jadi bantuan itu mungkin belum tepat sasarannya Pak di desa kami. Nah, bagaimana caranya mungkin dari pihak Bapeda untuk menegur pimpinan kami agar dananya tidak banyak untuk masuk di pembangunan-pembangunannya Pak, itu untuk memberantas kemiskinan di desa Banyumas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Juga sudah luar biasa dan juga terima kasih sudah bekerja sama dengan Aisyah. Pak, mohon mungkin bisa dijelaskan kepada kita dan juga mungkin kepada ibu-ibu terkait dengan untuk yang perencanaan pembangunan untuk yang RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah ya yang sudah disusun. Jadi program yang berkaitan dengan GETSI itu payung kebijakannya di RPJMD itu kira-kira apa supaya nanti ibu-ibu juga ketika mengawal di Musdes ya, ini juga beberapa di Musdes, di Musrembang Bangkel, di Musrembang Kecamatan, nanti supaya bisa juga membantu mengawal untuk tentu ingin payungnya ini bisa mengacu pada yang kebijakan GETSI di RPJMD begitu. Terima kasih. Karena belum dapat dipublikasikan. Jadi kalau untuk secara spesifik saya lihat kemarin itu tetap dia seperti tahun kemarin. Jadi untuk di Sarjana itu banyak difokuskan di dinas PPA, pemberdayaan perempuan anak dan anak. Namun karena RPJMD ini belum dipublikasikan, jadi saya belum dapat cerita banyak. Cuman untuk sebagai bocoran ya, tidak dari jauh. Jadi kalau sudah ada waktunya untuk terbuka publik itu akan kita rilis. Itu kebatalannya. Jadi sengaja memang di materi kenapa belum? Karena kemarin juga tuh untuk ekstramigrasi dari tim area. Jadi kemarin yang apalagi kita mengeluarkan seperti kemarin pada saat pemilihan yang lain itu sangat viral. Dan di kepemimpinan Bupati saat ini, Bu, Pak Bursa dan Bu Bidia fokusnya sesuai visi misinya itu menata pembangunan desa. Sudah kita lihat bersama untuk sektor pertanian perkebunan, Bu, untuk irigasi dan pertanian misalnya irigasi itu sudah banyak keluarkan dana di PU, itu salah sektor pertanian. Iya, ini Bu sudah tahu ya. Nah kalau untuk pembangunan manusianya, Bu, yang kami sampaikan tadi itu ada program yang Beladas tadi, Bu. Jadi Beladas itu beasiswa anak lahap menjadi sarjana. Untuk tahun ini itu tesisnya di Dinas Sosial, Bu. Jadi kami bercerita kembali lagi, Bu, untuk kemiskinan yang kita ketahui bersama beberapa yang lalu oleh dari Kemensos yang ditransfer ke Dinas Sosial Kabupaten Kota Indonesia. Kedua, PDKI kemiskinan ekstrim itu data yang dikeluarkan dari Kemenko PMK. Alhamdulillah sejak kami mengikuti kegiatan inklusi Asia, banyak kegiatan yang telah kami lakukan dalam menunjang ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Bapak Bupati kita, Bapak Abdul Sarnobi, dan alhamdulillah di desa kami sudah membuka usaha keripik ubi. Tapi di sini kami mempunyai banyak kendala. Yang pertama, dalam pembuatan keripik ubi ini kami punya kendala dalam pengirisan. Tapi kami sudah mengajukan proposal ke pertanian, tapi belum kunjung kirim data, Mbak. Terus di sini juga dalam pembuatan keripik pisang ini pengembangan usaha kami ini terkendala juga karena masa berlakunya itu, maksudnya masa berlaku expirednya itu cukup
minyak. Jadi kami sudah juga mengusulkan buat pengeringan minyak itu, tapi juga belum kunjung tiba. Nah, jadi kami tanyakan bagaimana caranya agar kami bisa mendapatkan bantuan tersebut dengan agak cepat. Sedangkan proposal kami sudah masuk lebih dari 1 tahun. Itu saja yang kami Di sini saya sangat senang sekali bisa selalu mengikuti semua kegiatan dari infusi PDA Aisyah, dan berterima kasih dengan adanya ini kelompok BK kami sudah sangat sering mengirim atau memberikan apa yang kita dari PDA atau makanan-makanan yang dibutuhkan di Lahat, dan kemarin bisa juga mengirim di Aisyah. Yang saya sampaikan ke BPDA karena banyaknya produksi dari usaha BPK kami atau UMKM kami di Cempaka Sakti, saya kepingin mempunyai, kalau dikabulkan dan disetujui, kami ingin mempunyai rumah produksi, karena kelompok kami banyak sekali Pak. Waktu itu sudah saya usulkan juga dengan DKP dan Dinas Ketahanan Pangan, tapi sampai sekarang juga tidak ada. Jadi melewati dari Bapeda ini mudah-mudahan dari Bu Eka Cempaka Sakti bisa lebih maju lagi dan produk kami bisa lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Ferdiansa, SSD MSI, selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Bapeda Lahat. Dengan ini, alhamdulillah hari ini kami mengisi acara sebagai narasumber penguatan perspektif GETSI bagi kader pimpinan daerah Asia Bapeda Lahat. Dengan ini kami memberikan motivasi semangat untuk para kader Asia Bapeda Lahat, khususnya dalam peran GETSI ya, dalam artian penyetaraan gender, sosial dan yang lainnya. Semoga ini akan menjadikan amal ibadah kita dalam mewujudkan Lahat menata kota, membangun desa. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Dari saya kali ketiga loh. Gitu ya Pak, ya udah deh. Oh Pak Yugi. Bu, yang rencana kita ada strategi daerah untuk lanjut usia. Oh yang kemarin. Ya kemarin juga sudah sampaikan ke Bappenas. Kalau kita ada, ya maksudnya kita dorong strategi ini karena Bappenas itu kan sedang pembaruan Mas Indonesia. Kebalikan, lompat ke depan, ke belakang, konsentrasi. Yang ini belum ya. Depan belum konsentrasi. Kebalikan, lompat ke belakang, lompat ke depan. Ikuti saya. Lompat ke kanan, kebalikan, lompat ke kanan. Iya, sudah kita kasih aplaus. Berbuat yang membawa manfaat baik bagi diri, keluarga maupun masyarakat. Kalau bukan kita untuk mengangkat martabat mereka, ya siapa lagi kalau kita. Makanya Asia juga menggerakkan suksesnya tujuan daripada GETSI ini. Kemudian akuntabel, lembaga membuat pembuat kebijakan harus bertanggung jawab atas upaya mereka mempromosikan kesejahteraan inklusif. Saya yakin pemerintah Kabupaten Lahat dengan didorong oleh organisasi kemasyarakatan salah satunya Asia, keberadaan GETSI itu insya Allah akan terangkat. Karena GETSI ini tidak bisa dilakukan perorangan dan tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang, namun ada kerjasama dengan pihak terkait atau stakeholder. Karena mengikuti itu untuk mengikuti pendidikan di pendidikan sekolah-sekolah umum, tidak hanya di sekolah. Satu, upaya pemerintah
untuk mengangkat harkat tidak membeda-bedakan masyarakat ini, saling menyayangi, saling melindungi, tidak terbatas pada kelompok tertentu. Kemudian agama Islam tidak hanya bersifat spiritual, bukan membicarakan masalah agama saja, namun yang boleh bersekolah sampai tinggi adanya yang laki. Oke, silakan Bu. Ketua DPRBK, anggota DP Bu Sumiati, Dina PPNI dan DIT. Yang akan saya paparkan, satu, apa yang dialami oleh Tini. Yang dialami oleh Tini adalah kekerasan seksual. Dua, mengapa Tini mengalami hal tersebut? Apa saja identitas Tini? Identitas ini usianya masih anak-anak, terus pendidikannya dari SPP, ekonomi. Anggota Ernita, Yeti Apriani, Farida, Sri Ramayani, Yuliani, dan saya sendiri Rika. Identitas ini seorang perempuan berusia 18 tahun, penyandang difabel rumah bicara, dari keluarga miskin kurang mampu, tinggal di daerah pegunungan. Pekerjaan Tini sehari-hari menjajakan kue keliling ke kampung. Dan dua, pada suatu hari Tini mengalami kekerasan seksual tersebut karena dia seorang difabel, guru bicara, keluarga miskin, sehingga Tini dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Sementara itu adiknya, Pak, pengalaman Tini terkait pendidikan. Menurut orang tuanya, Tini hanya perempuan, tidak perlu sekolah tinggi dan menjadi ibu rumah tangga saja. Sedangkan anak laki-laki harus bersekolah tinggi. Dan akhirnya Dan bicara, dua, tingkat pendidikan hanya SMP. Tiga, status ekonominya kurang mampu. Empat, usianya 18 tahun, masih di bawah umur. Status perkawinannya tidak diakui. Itu juga faktor ekonomi dari keluarganya yang kurang, dan orang tuanya mengutamakan anak laki-laki. Di sini kesetaraan gendernya belum ada. Sedangkan pandangan dari orang tuanya, anak perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, cukup bekerja di hal tersebut karena identitasnya jenis kelamin perempuan, fisiknya seorang difabel, lungu bicara, perekonomian miskin, pendidikannya hanya sebatas SM. Selainnya diskriminasinya karena Tini seorang difabel, tidak memiliki pendidikan atau perekonomian miskin, karena itu Tini mengalami diskriminasi seksual. Pandangan sosial budaya ada ketidakadilan gendernya, ya kan Bu? Ya banyak ya lagi ya. Diskriminasi dia sebagai difabel. Nah kenapa dia mengalami tadi identitasnya sudah banyak ya Bu ya? Ibu sudah oke tuh tadi. Identitasnya difabel, ya kan? Identitasnya kalau dari gender, oh dia dari jenis kelamin dia perempuan. Status pendidikannya dia apa ya? Lokasinya apa? Nah yang paling penting Bu, ya kan? Apalagi difabel bicara, nanti dia nggak mungkin bilang-bilang, gitu kan Bu ya? Nah itu tadi ya. Terus kenapa tadi dengan identitas lokasinya tadi dia di pegunungan? Oh karena dia tinggal di pegunungan berarti dia gimana Bu? Tidak punya akses atau kemudahan untuk sekolah. Nah Bu, kalau dalam urusan gengsi itu yang paling penting itu tadi analisisnya. Itu bahasa kerennya itu analisis interseksionalnya, dia ketemu budaya yang menempatkan perempuan itu sebagai warga kelas 2 tadi, ya. Nah ya, terus habis itu dikaitkan lagi sama kebijakannya Bu. Oh belum ada kebijakan misalnya apa ya? Sebentar ini. Misalnya dikaitkan sama lokasinya tadi mana Bu? Nah, hasilnya apa Bu tadi? Udah tadi ya, belum lagi satu lagi ya, dia disabilitas, dia mau sekolah, dia ketemu
Ajak masuk kelompok, ya kan Bu? Misalnya seperti itu. Atau mungkin kaitan akses nggak dapat program PSA atau program kelompok, tidak boleh itu tidak boleh masuk partisipasi. Oh iya. Oke. Oh misalnya dan stimulan. Tidak dapat bantuan stimulan, kan bisa dari mana Bu? BK, macam-macam ya. Tidak dapat bantuan stimulan dari kelompok, ya kan Bu? Nah, ini misalnya kaitan sama akses. Nah, kalau pada bisa jadi di sini hanya kaitan sama ini juga nggak apa-apa Bu. Ya. Sekarang masuk di individu Bu. Difabel itu biasanya dia mengalami apa? Misalnya apa Bu? Minder itu masuknya apa? Minder ya. Minder itu partisipasi ya. Partisipasi kaitannya dengan minder. Karena minder dia nanti nggak berani masuk kelompok kan? Minder. Atau dia dianggap nggak normal, dianggap nggak bisa, tidak mampu ya. Ya kan Bu? Misalnya dianggap nggak perlu sekolah, nggak perlu sekolah atau nggak perlu KTP lagi. Itu kaitan sama akses ya. Gitu. Ya Bu ya. Ini kenapa kok pakai 4 ini Bu? Karena nanti kaitan setelah diskusi ini besok kita akan masuk ke strategi dasar 4 ini. Negara perlu ngapain, masyarakat perlu ngapain, besok ya Bu ya. Komunitas marginalisasi ya, yang terkait dengan negara atau pemerintah itu apa? Oke, kita mulai ya Bu ya. Misalnya difabel, itu kaitan apa Bu? Kalau akses itu Kebijakan. sekolah tadi misalnya layanan apa Bu? Pendidikan. Ini berarti contohnya difabel tidak bisa sekolah ya, tidak bisa sekolah. Apalagi tadi misalnya ya, tidak bisa ya, tidak ke posyandu, tidak bisa ke puskesmas ya, tidak bisa akses layanan kesehatan di puskesmas. Kenapa ini ditaruh di negara? Karena sekolah, layanan kesehatan itu kan puskesmas, itu kan tugas negara, ya kan Bu? Ya, manfaatnya misalnya apa tadi Bu? Ya nggak bisa kerja gitu ya. Oke, nah partisipasi kalau di kaitan sama negara apa tadi Bu? Yang kedua, perempuan desa yang tidak berpendidikan. Yang ketiga, anak-anak keluarga miskin. Yang keempat, lansia di desa. Yang kelima, masyarakat adat terpencil. Dan pertanyaan kedua, seperti apa bentuk marginalisasi tersebut? Jawabnya adalah diperlakukan semena-mena. Misalnya seorang penjual
yang orang tersebut, penjual tersebut mengalami konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 12. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, boom. 16, 17, 18, konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh kok mereka? Ya, jadi pendekatan berperspektif gengsi itu kita tidak boleh lepas dari apa tuh akses. Dari segi akses apa ya? Dari segi partisipasi apa ya? Dari segi kontrolnya apa ya? Dari segi manfaat apa ya? Tapi secara sadar, kadang kita sebagai perempuan, kadang kita punya akses. Salah satu contoh, kita punya akses bekerja. Kita punya akses tapi tidak punya manfaat. Ya. Contoh. Nah sekarang jika gitu, nah itu kan biasanya istilahnya ada berjalur itu twin track. Tapi di sini kita dalam pendekatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa membersamai ibu-ibu yang keren, kader-kader yang keren untuk sesi menguatkan tentang perspektif gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial, supaya nanti ibu-ibu semakin keren saat melakukan pendampingan untuk kemudian berpihak sehingga kondisi atau kelompok-kelompok yang marginal bisa menjadi lebih baik dan setara. Salam sukses untuk pimpinan daerah Aisyah Lahat dan juga ibu-ibu yang keren, ibu-ibu kader yang keren. Salam inklusi. Jadi ini kan yang menjadi merasa menjadi normal, akhirnya kadang-kadang merasa lebih ya di sini merasa apa ya, kalau itu merasa lebih bagus, merasa lebih normal kan ya, merasa lebih super, lebih pintar, lebih kuat ya selama 2 hari bermanfaat kami pribadi maupun sama tapi ideologi apa pandangan kenormalan akan bisa dibagikan ke itu juga membuat orang merasa menjadi kesimpulannya cukup baik Bu, hanya saja di sana sini masih ada kekurangan sedikit-sedikit dan itulah yang kami perbaiki, kami beri saran dan kami beri masukan ya, itu saja dari kami dan intinya sekali lagi kami bahagia Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebuah kegiatan yang luar biasa yang diadakan oleh tim inklusi pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Lahat, di mana mencerdaskan ibu-ibu dalam rangka pengenalan tentang JETSI. Dengan kegiatan ini, ibu-ibu dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Lahat dan kader-kadernya sangat memahami akhirnya apa sih peran kita sebagai perempuan di tengah masyarakat, bagaimana mengangkat harkat kaum termarginalkan, kaum yang terpinggirkan,
sehingga mereka memperoleh kesetaraan seperti teman-temannya yang lain. Dengan acara ini mereka akhirnya mengetahui tidak ada batas, tidak ada sekat, tidak ada yang terpinggirkan, semuanya harus maju, berbuat untuk kebaikan itu bersama sehingga menghasilkan yang diinginkan sesuai kodrat kita sebagai umat manusia di mata Allah, bahwa tidak ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi kecuali imannya. Jadi kesempatan untuk maju, kesempatan untuk berprestasi, kesempatan untuk memperoleh hidup yang lebih baik itu semuanya hak kita. Tinggal bagaimana menyadarkan manusia yang lainnya agar bisa menghargai hak-hak orang lain dan menempatkan hak kita sendiri tanpa merugikan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah dan daerah, alhamdulillah bukan pertama dan yang pasti sangat memotivasi kami untuk berkegiatan di Asia yang sangat membanggakan bagi kita semua. Itu yang paling utama. Alhamdulillah, syukur kami semua insya Allah akan selalu setia dengan Asia. Nanti dibagi dua Bu, ada yang merasa menjadi normal. Kenalkan, nama saya Riza Oktober Farina dari cabang Padang Pinang. Alhamdulillah kami masih dipercayakan kembali untuk mengikuti acara program dari dengan adanya program ini kami sangat bersyukur karena menambah wawasan sehingga kami bisa berharap bisa mengaplikasikan di desa kami. Pesannya untuk ke depan lebih diperbanyak anggotanya kembali sehingga tidak hanya kader saja akan tetapi anggota juga bisa ikut untuk program berikutnya. Alhamdulillah sejak kami teman kami tadi ikut berbimbing, akhirnya kami mendapat tambahan ilmu. Di sini dengan adanya kami mengunjungi teman-teman tadi, kami dapat informasi dari teman yang berbimbing tadi. Kita banyak dapat masukan sehingga yang tadi kita tidak tahu menjadi tahu. Dan alhamdulillah akhirnya kita bisa mengerti yang kita tidak mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Namda Dina Sakit. Perwakilan dari PCAJ. Pendapat saya selama mengikuti kegiatan selama 2 hari ini banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Kemudian saya bisa lebih memahami bahwa IPA itu sebenarnya bisa diperdayakan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian mengatasi kesulitan mereka saja harus ada dukungan dari pihak pemerintah maupun pihak yang berwenang. Terima kasih. Menjadi hasil kita semua bisa difoto, ini baru satu identitas ya. Tadi ada yang baru remaja, ada yang perempuan kepala keluarga, ada lansia dari saya punya Mbak ya. Ini aja. Nanti kalau bisa ada tayangan atau ada paparan, silakan. Nama saya Adriana, saya dari perwakilan kader jasa lingkungan. Pengalaman saya yang saya dapatkan 2 hari ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, saya menambah wawasannya, banyak sharing sama teman-teman, banyak mendapat pengetahuan yang lebih lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, kalau yang ini berarti yang dapat warna biru, Ibu silahkan menuliskan apa pikiran positif kita tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Laila Fatihah. Alhamdulillah hari ini 2 hari ini kami melaksanakan program inklusi Aisyah, itu pembekalan tentang GETSI, yaitu penguatan GETSI untuk para kader Aisyah se-Kabupaten Bandung.
Ini pesertanya dari Desa Inklusi, dari PCA, PRA, se-Kabupaten. 2 hari kami membahas bagaimana mainstream tentang perspektif Gen Z, bagaimana bentuk marginalitas yang sebenarnya, dan bagaimana hak-hak marginalitas serta intervensi yang bisa kita kerjakan untuk kaum marginalitas tersebut. Ini semuanya untuk menumbuhkan kepekaan kita, rasa empati kita kepada sesama kita, sehingga perwujudan Islam rahmatan lil alamin bisa terwujud dengan baik. Alhamdulillah, peserta sejumlah 41 orang mengikuti dari pagi hingga malam, tadi jam 9 malam, dilanjutkan hari ini lagi sampai berakhirnya acara, semua mengikuti dengan baik. Terima kasih pimpinan Pusat Aisyah yang sudah hadir ke Kabupaten Lahat, sebuah kehormatan bagi kami sehingga kami bisa menimba ilmu banyak sekali. Kemudian juga hadir bersamai kami yaitu Ibu Hanif El Islam dari pimpinan wilayah Aisyah. Terima kasih banyak dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi pencerahan untuk para kader, ya, kemudian menambah wawasan dan kemudian menjadikan kader-kader yang handal di lapangan dan bisa mengimplementasikan ilmu yang didapatnya pada hari ini. Terima kasih sekali Mbak Hajar dan Ibu Hanif, Ibu Livi dan Ibu Nikmah yang sudah hadir jauh-jauh dari Jogja, dari Barat. Terima kasih, bermaaf lahir batin. Terus berkemajuan perempuan-perempuan Aisyah. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika lahir anaknya misalnya dari LPR, stunting dan lain sebagainya. Dengan cara apa misalnya? Ibunya rajin ANC, ya, periksa ANC minimum 6 kali selama kehamilan, ya. ANC itu antenatal care. Ada hal-hal yang tidak berkenan dimakan ya ibu. Ya, salam untuk keluarga. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan meriah untuk narasumber kita yang top Bapak ini. Ibu mohon maaf, ingat beritanya sudah lewat. Jadi pihak hotel sudah menghubungi panitia untuk segera mengakhiri sesi kita. Sebenarnya kalau menginginkan ini saya banyak pertanyaan, ya, tapi mungkin dalam kesempatan yang lain kita lanjutkan. Mbak Hajar, Bu Ika, terima kasih banyak atas semua yang sudah pengalaman baru, ilmu baru berupa perubahan. Benar tidak Bu? Dengan pemateri yang luar biasa. Tepuk tangan dulu seluruh materi kita. Ini langkah Bu, ya. Jadi berbanggalah, berbahagialah ibu-ibu yang hari ini Allah tuntun langkahnya ke Hotel Orchid, ya. Beliau bertitip salam luar biasa dan terkhusus untuk Hajar, Bu Nikmah, Bu Hani, Mbak Riki, Bu Dati. Oh, kita Bu. Jadi harus kita bangga kepada diri sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Terus semangat, ya. Ibu, perjalanan kita masih panjang untuk membantu teman-teman di sekitar kita, terutama yang kita identifikasi 2 hari ini, ya Bu, ya. Jadi ini PR kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 2 hari sudah kita melaksanakan penguatan perspektif Gen Z bagi kader Aisyah di Hotel Orchid tanggal 17 sampai 18 September 2025. Aisyah perempuan kemajuan, inklusi Aisyah nomor pihak. Go go go, semangat, gaspol.
Goodbye my love, goodbye my love. See you next time. See